Halo sahabat spiritual Nusantara, kembali lagi di podcast kita yang selalu membongkar rahasia terdalam dari Primbon Jawa, dunia mistik, dan weton yang sering bikin bulu kuduk merinding. Bareng saya Arya. Dan saya Lucy. Seperti biasa kita bakal nemenin kalian dengan obrolan yang gak cuma menarik, tapi juga bisa bikin kalian mikir, wah ternyata selama ini aku gak tahu ya. Betul banget Lus, karena malam ini kita bakal bahas sesuatu yang gak main-main. Bukan sekedar tentang watak, bukan sekedar tentang rizki, tapi tentang kekuatan doa dari orang dengan weton tertentu. Bayangin, orang ini jarang sekali marah, wajahnya selalu tenang, tapi sekali ia berdoa, doa itu bisa bikin dunia seakan bergetar. Wah, ini topik yang gak bisa dilewatkan teman-teman. Kita akan bongkar kenapa orang dengan weton wage sering terlihat kalem, apa rahasia spiritual yang mereka simpan, dan bagaimana doa mereka bisa begitu dahsyat sampai dipercaya mampu mengubah keadaan seisi dunia. Nah, di episode ini kita bakal bahas sifat tersembunyi orang wage yang jarang diketahui orang, kekuatan doa mereka yang dipercaya leluhur, dan tanda-tanda bahwa orang wage punya energi spiritual luar biasa. Jadi, sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa ya untuk follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan kasih komentar tentang pengalaman kalian kalau punya sahabat, pasangan, atau bahkan diri sendiri yang lahir di weton wage. Karena siapa tahu kalianlah orang yang dimaksud. Baiklah, kalau begitu, inilah pembahasan kita malam ini. Orang wage ini tak pernah kelihatan marah, tapi sekali ia berdoa, seluruh dunia bergetar. Saudara-saudaraku, pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang wajahnya selalu tenang, tidak pernah marah, bahkan ketika diperlakukan tidak adil, ia tetap tersenyum seolah dunia tidak bisa mengusiknya? Namun, tahukah Anda bahwa ketika orang ini berdoa, doa itu mampu menembus langit, mengguncang semesta, dan membuat takdir seakan bertekuk lutut? Ya, orang itu adalah mereka yang lahir pada weton wage. Weton yang sering dianggap sepele, sering dianggap remeh, bahkan kerap menjadi kambing hitam dalam keluarga. Tapi siapa sangka, justru di balik kelembutan wajahnya tersimpan rahasia spiritual yang mampu mengguncang jagat raya. Pertama, rahasia tenang orang wage. Orang wage dikenal dengan wataknya yang tenang. Mereka jarang sekali terlihat marah. Bahkan ketika dihadapkan pada masalah besar, mereka lebih memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena mereka tahu diam adalah kekuatan. Ketenangan mereka bukanlah kelemahan, justru disitulah letak kekuatan luar biasa. Orang wage bisa menyimpan energi batin yang begitu dahsyat, dan energi itu baru dilepaskan ketika mereka berdoa. Bayangkan, seorang wage yang selalu sabar, selalu menahan emosi, selalu menjaga hati, maka ketika doa itu terucap, ia keluar dengan kekuatan yang sudah terakumulasi sekian lama. Tidak heran jika banyak leluhur Jawa menyebut doa orang wage sebagai doa yang tembus langit. Kedua, doa yang menggetarkan alam semesta. Apa yang terjadi ketika orang wage berdoa dengan hati yang tulus? Alam semesta seolah ikut mendengar. Daun-daun bergoyang, angin berdesir, bahkan langit seakan merunduk mendengar. Dalam Primbon Jawa disebutkan, wage memiliki hubungan khusus dengan energi kosmik. Doa mereka mampu menjadi jembatan antara bumi dan langit. Jika orang lain berdoa, mungkin hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi ketika wage berdoa, doa itu melambung, bergetar, dan menggema hingga menembus batas gaib. Konon ada cerita leluhur, seorang kakek wage yang sederhana, tidak pernah marah, hidupnya miskin, tapi ketika ia berdoa agar hujan turun di musim paceklik, hujan pun benar-benar datang, seolah seluruh jagat raya patuh pada kata-katanya.
Ketiga, mengapa orang Wage sering diremehkan? Inilah misteri terbesar. Orang Wage sering dianggap tidak punya wibawa. Mereka kerap jadi sasaran ejekan, bahkan dijadikan kambing hitam. Tapi sebenarnya itulah tirai ghaib yang melindungi mereka. Bayangkan, jika semua orang tahu bahwa Wage memiliki doa yang bisa mengguncang semesta, tentu dunia akan memanfaatkannya, bahkan menyalahgunakannya. Maka Tuhan menutupi keistimewaan Wage dengan wajah yang sederhana, agar kekuatan itu tetap terjaga. Mereka seperti api dalam sekam, tenang, tidak menakutkan, tapi sekali ditiup, menyala dan membakar segalanya. Begitulah doa Wage. Keempat, syarat doa Wage terkabul. Namun, jangan salah. Tidak semua doa Wage otomatis terkabul. Ada syarat tertentu. Pertama, doa itu harus datang dari hati yang benar-benar tulus tanpa pamrih. Kedua, Wage harus berada dalam kondisi batin yang tenang, tidak dikuasai amarah. Ketiga, doa itu biasanya terkabul ketika ia bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan orang lain. Inilah yang membuat doa Wage begitu dahsyat, karena mereka tidak mendoakan untuk keserakahan, tetapi untuk kebaikan, untuk keselamatan, untuk kemaslahatan. Kelima, saat dunia bergetar karena doa Wage. Bayangkan, seorang Wage duduk di sudut rumah. Ia menengadahkan tangan, menyebut nama Tuhan dengan penuh rasa pasrah. Dan tiba-tiba keadaan berubah. Orang yang sakit parah perlahan sembuh. Hujan yang ditunggu berbulan-bulan akhirnya turun. Jalan hidup yang buntu tiba-tiba terbuka terang. Ini bukan mitos kosong. Banyak cerita turun-temurun yang menyebutkan keajaiban doa Wage. Bahkan ada yang mengatakan, jika Wage sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, malaikat pun ikut menunduk mendengarkan. Keenam, bahaya jika Wage menyimpan amarah. Sekali lagi, meskipun Wage jarang marah, bukan berarti mereka tidak bisa. Justru ketika Wage marah, itu bisa menjadi bencana besar. Doa Wage yang penuh tulus saja bisa mengguncang dunia, apalagi doa Wage yang lahir dari sakit hati, itu bisa menjadi kutukan ghaib yang sulit dipadamkan. Maka leluhur selalu berpesan, jangan pernah menyakiti Wage, jangan pernah menindasnya, karena Wage tidak membalas dengan tangan, tetapi dengan doa, dan doa itulah yang lebih berbahaya daripada 1000 pedang. Ketujuh, pesan spiritual untuk orang Wage. Jika Anda adalah Wage, ketahuilah Anda memiliki anugerah besar. Jangan pernah meremehkan doa Anda, jangan pernah mengira hidup Anda sia-sia. Weton Wage bukanlah sekedar angka neptu, Wage adalah penjaga doa semesta. Doa Anda adalah cahaya, doa Anda adalah kekuatan, doa Anda adalah suara yang mengguncang dunia. Gunakanlah kekuatan itu dengan bijak, doakanlah kebaikan, keselamatan, kedamaian. Maka bukan hanya hidup Anda yang akan terangkat, tetapi juga keluarga Anda, bahkan orang-orang yang Anda cintai. Saudara-saudaraku, jangan pernah meremehkan orang Wage. Mungkin ia terlihat lemah, tidak berdaya, bahkan sering disalahkan. Tapi sekali ia berdoa, langit pun bergetar, bumi pun tunduk, semesta pun patuh. Ingatlah, Wage adalah simbol dari kesabaran yang berbuah kekuatan, simbol dari kelembutan yang berbuah doa, dan doa itu adalah senjata paling dahsyat yang bisa dimiliki manusia. Jadi, apakah Anda masih berani meremehkan Wage? Wah, Lucy, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Dari awal kita sudah kupas tuntas tentang betapa uniknya orang-orang yang lahir di Uton Wage. Mereka kelihatan tenang, kalem, bahkan seolah nggak pernah marah. Tapi ternyata, di balik ketenangan itu ada energi spiritual yang dahsyat. Betul banget, Arnya.
Dan yang bikin merinding adalah sekali orang Wage ini berdoa dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang penuh keyakinan, doa mereka bisa mengguncang semesta. Seolah-olah getarannya sampai ke langit dan membuat alam ikut mendengar. Iya, kita sudah bahas tadi bagaimana doa orang Wage seringkali lebih mudah menembus tirai gaib. Karena mereka punya aura kesabaran, keheningan, dan kerendahan hati yang menjadi kunci kekuatan doa mereka. Dan jangan lupa juga Arya, tadi kita sempat membongkar bahwa orang Wage sering dianggap remeh karena hidupnya sederhana, gak suka pamer, bahkan cenderung pendiam. Tapi ternyata justru disitulah letak kekuatan sejati mereka. Nah, jadi intinya begini teman-teman. Jangan pernah meremehkan orang yang kelihatannya tenang, apalagi mereka yang lahir di weton Wage. Karena bisa jadi doa mereka lah yang selama ini menjaga keluarga, melindungi kampung, bahkan menjadi sebab turunnya keberkahan dalam hidup kita. Setuju banget Arya. Jadi kalau kamu punya sahabat, pasangan, bahkan orang tua yang lahir di weton Wage, sayangi dan hargai mereka. Karena mereka itu bagaikan permata tersembunyi, tidak terlihat bersinar terang di luar, tapi pancaran dalamnya bisa menembus gelapnya dunia. Wah, gila ya Lucy, pembahasan ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Aku juga merasakan hal yang sama Arya, dan aku yakin pendengar kita juga banyak yang merasakan hal serupa. Baiklah, kita harus akhiri dulu obrolan kita kali ini, tapi sebelum itu ada satu hal penting. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa untuk follow, like, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya semakin banyak orang tahu betapa istimewanya weton Wage ini. Dan tentu saja, kita juga mau dengar pendapat kalian. Tuliskan komentar atau pengalamanmu tentang orang-orang Wage yang kamu kenal. Siapa tahu pengalamanmu bisa menginspirasi pendengar lainnya. Betul sekali. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan kita berikutnya, yang pastinya nggak kalah menggetarkan hati. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan semesta. Sampai jumpa di episode berikutnya.